Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin ya, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan Injil Lukas ya, yang belum kita baca dan renungkan sebelumnya di kitab Matius atau Markus. Kita akan baca di Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Judul perikop, siapa yang berbahagia. Ini perikop yang pendek, terdiri dari 2 ayat. Kita akan baca. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin ya. Amin, puji Tuhan. Suatu perikop yang menceritakan suatu kisah saat Tuhan Yesus berkhotbah ya, masih berkhotbah. Ada seorang perempuan yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Seorang perempuan lain yang pastinya telah mendengar dan melihat sendiri Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, dan mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana Tuhan Yesus memberikan firman. Dan dia berkata seperti ini saat Tuhan Yesus memberikan firman itu sendiri, firman yang hidup. "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Dan yang terpenting memeliharanya. Memelihara bagaimana? Memelihara agar tetap di hati kita, tidak tertutup sehingga terlupakan oleh kita, tertutup oleh segala dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dosa-dosa yang lebih menyenangkan kita daripada memelihara firman Tuhan, daripada merenungkannya, daripada melakukannya. Mari kita introspeksi diri. Selama kita hidup di dunia selama ini, apakah kita hanya mendengarkan firman Allah, firman Tuhan, dan juga memeliharanya, merenungkannya, melakukannya, mempraktekannya? Sudahkah kita melakukannya? Mari kita introspeksi diri. Seorang perempuan yang tentunya melihat Maria dan melihat anaknya. Maria ibu Yesus ini, istri dari Yusuf, dan melihat putranya yang telah melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati di depan banyak orang.
memberi makan 4.000 dan 5.000 dan masih sisa banyak di depan banyak orang. Sampai perempuan ini berkata, seorang perempuan lain berkata, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Memelihara bagaimana? Memelihara agar tetap ada di hati kita, agar tidak kita buang, malah kita isi dengan tindakan-tindakan kita yang malah merusak hidup kita sendiri. Mari kita merenungkan. Karena banyak juga kan keluarga-keluarga yang orang anaknya atau saudaranya dinubuatkan sesuatu, malah melakukan hal-hal yang merusak orang yang dinubuatkan atau malah menghalangi. Belum tentu orang yang dianugerahi, seseorang yang diurapi Tuhan atau dipilih Tuhan bersuka cita, belum tentu. Tapi Maria pasti tentunya bersuka cita ya. Maka Tuhan berkata pastinya ini, berbahagialah mereka yang memelihara firman. Mendengarkan firman dan memeliharanya, itu yang paling berbahagia. Karena apa? Itu adalah merupakan bagian milik mereka yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Amin ya. Amin. Ini perkataan Tuhan sendiri. Yang paling berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin ya. Terima kasih untuk firman Tuhan Yesus kali ini. Benar-benar meneguhkan kita, menguatkan kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.